Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pancasila Purnama. NIM saya 080725000143. Saya dari kelas IF 0503. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih toleransi di dalam kehidupan keberagamaan. Oke, toleransi itu sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Meskipun kita berbeda agama, ras, dan suku, dan lain-lain, ataupun keyakinan, toleransi bukan berarti kita harus menyamakan semua ajaran agama, tetapi kita menghargai hak setiap orang untuk beribadah sesuai kepercayaan. Di Indonesia, sikap toleransi dijunjung tinggi. Hal ini tercermin dalam Pancasila. Pancasila terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan juga UUD 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Makna dan sikap toleransi. Makna toleransi dalam kehidupan beragama adalah bagaimana kita bisa menghormati, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta hidup berdampingan secara damai dan rukun. Tentu sederhananya kayak kita memberikan kesempatan untuk teman kita yang berbeda agama untuk melakukan ibadahnya, dan tidak mengejek keyakinan agama teman kita atau rasis atau gimana gitu, dan ikut menjaga ketertiban saat perayaan hari besar agama lain. Nah, terus toleransi juga memiliki manfaat, yaitu dengan adanya toleransi kita bisa hidup rukun, damai, dan saling tolong-menolong. Toleransi itu membuat kita lebih mudah bekerjasama, mempererat persatuan, dan menghindari konflik sosial yang akhirnya menciptakan perpecahan. Dan toleransi ini juga disinggung di salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya untuk agamamu dan untukku agamaku. Lalu ada hadisnya tentang toleransi dan agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya yang berbunyi an ibni Abbasin qala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul adiyani ahabbu ilallah qala alhanifiyatus samha, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, dinyatakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samha, agama yang lurus lagi toleran. Bukhari. Dan kali ini saya akan menjelaskan dampak dari toleransi. Yang pertama itu, toleransi itu bisa menciptakan kehidupan yang damai dan rukun. Terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, menghindarkan kita dari konflik sosial ataupun yang lainnya yang membuat perpecahan, dan yang terakhir membuat masyarakat lebih saling menghormati satu sama lain. Dan yang selanjutnya, bagaimana kalau toleransi itu tidak ada? Sebaliknya, jika tidak ada toleransi, maka yang muncul adalah perpecahan, kebencian, dan konflik yang begitu banyak. Kita bisa melihat di berbagai tempat di dunia bagaimana pertikaian antar agama bisa menimbulkan penderitaan. Oleh karena itu, menjaga sikap toleran adalah tanggung jawab setiap individu agar kedamaian tetap terpelihara. Lalu itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, melalui toleransi ini kita belajar bahwa berbeda bukan berarti permusuhan ataupun benci. Perbedaan adalah anugerah yang membuat hidup kita berwarna dan saling melengkapi. Islam mengajarkan bahwa kita harus menjadi umat yang membawa rahmat bagi seluruh alam, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, kalian bisa cari sendiri ya. Dengan meneladani ajaran ini, kita bisa menjadi umat yang lembut, bijak, dan penuh kasih terhadap sesama manusia. Jadi makna toleransi dalam kehidupan beragama adalah bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan, menghormati perbedaan, dan memperkuat persaudaraan. Mari kita tanamkan sikap toleransi aja sejak sekarang, mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Terima kasih sudah
mendengarkan penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.